Saudara, kemarin kita ngomong sama Pak Ponto ya. Pak Ponto masih tidak mau buka, tidak mau bilang. Saudara, sebenarnya ada operasi senyap ya, saudara ya. Saudara ingat ketika Prabowo kembali mengumpulkan tim mawar ya, sebelum sebelum itu waktu pengumuman hasil pemilu, Prabowo mengumpulkan seluruh tim mawar, saudara. Oh, itu tidak main-main, saudara ya. Dengan dikumpulkannya tim mawar ini, ya sebenarnya sedang mau, dulu kan saya bilang kita pernah membahas ya, ada apa Prabowo kumpulkan tim mawarnya dia, ya kan. Nah, itu adalah orang-orang kepercayaan Prabowo, ring satunya Prabowo itu, saudara ya, di mana Prabowo serahkan nyawanya dia pun ada di tim mawar ini, ya. Pak Ponto tidak mau ngaku. Jadi saya sangat yakin Pak Ponto menjadi bagian dari operasi senyap ini, saudara ya. Bukan ya, tim mawar. Ingat ya, waktu Prabowo itu diumumkan jadi pemenang, dikukuhkan jadi pemenang pemilu, dia langsung kumpulkan tim mawar, ya. Tim mawar itu dikumpulkan dan nyawanya Prabowo itu ya di tangannya tim mawar. Demikian juga dengan tim mawar. Ya, kalau di dalam militer itu kalau benar-benar saling memiliki itu, istri anak istri enggak urusan, saudara ya. Nyawanya mereka tuh saling memiliki, ya. Ya, kemarin dia ya digeruduk sama Hercules ya, si Bahar Smith ya, saudara ya. Digeruduk sama Hercules itu kencing-kencing si Bahar Smith ya. Aduh, nah itu ya. Bahrain, Shalom, India, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Nabi ke-26 menyapa dari jalan tol di Belanda. Luar biasa. Jalan tolnya Belanda ini tidak ada lubang sedikit pun, saudara ya. Berani ada lubang. Aduh, puyeng. Kalau jalan tolnya Indonesia, lubangnya di mana-mana. Oke, kita lagi persiapan pelayanan ke Kampung Daun, ya. Tiap hari Rabu ya, minggu keempat, minggu terakhir. Tapi ini karena lagi ulang tahunnya Kampung Daun yang kelima, kita merayakan Kampung Daun beserta rendang babi, rendang Bali sama udang pete favorit saya, ya. Dan juga gelato es duriannya enak sekali di sini, ya, luar biasa. Anda perlu mampir, ya. Nah, sekarang kita lagi perjalanan ke kantor dulu ya, ke Denak, karena Sutemer Denak itu kurang lebih 20 menit, karena ada beberapa barang ketinggalan di kantor, ya, kabel sama macam-macam ya, kita repot ya, ada rumah, kantor, ada kemana-mana ya. Anhänger kita juga ada di kantor sekarang. Kita baru kasih stiker gratis Aiden ya, gratis Aiden. The world is meer dan genoeg als we willen delen ya. Dunia lebih dari cukup kalau kita mau berbagi. Luar biasa. Kita hari Sabtu akan kasih makan orang-orang miskin di Den Haag ya. Yang miskin ini ya banyaknya imigran Islam itu. Kita mau kasih makan di Spuiplein ya, Spuiplein di samping Gemeente Den Haag ya. Saudara-saudara yang ada di Den Haag segera merapat, rasakan ya sukacita memberi makan ya, sukacita ketika kita mau berbagi ya, saudara ya. Saudara, luar biasa sekali ya. Dengan berbagi ini, nanti saudara bisa merapat ya, merapat di Spuiplein ya. Merapat Spuiplein, siang jam 10 kita mulai beberes, jam 12 kasih makan, jam 2 harus sudah selesai, karena kita jam 5 ada ini ya, ada koinonia darat, kopdar, koinonia di Jan Luykenlaan 92 Den Haag ya, di markas kita, di gedung gereja kita ya, di Jan Luykenlaan 92 Den Haag di Moerwijk itu ya, daerah Moerwijk. Nah, saudara,
hari Sabtu itu nanti kita akan capek sekali ya. Sebanyak mungkin yang Anda bisa terlibat, kita sangat senang. Terima kasih kalau bisa terlibat untuk membagi makan. Kita rencananya membagi berapa porsi ya? 50 atau 100 ya? 50 sampai 100 ya. 50 sampai 100 porsi kita coba di yang pertama. Tapi kemungkinan bisa nanti di yang berikutnya kita mau 200 porsi ya. 200 porsi kita kasih makan 200 porsi. Doakan terus saudara ya, supaya pelayanan ini diberkati dan dituntun. Kita akan bikin revival gede-gedean ya. Tanggal 30 November, jaga tanggal mainnya 30 November, kita ketemu di Den Haag ya. Pak Andi, Pak Paul Dere, Pak Teddy, silakan datang. Nanti nginepnya di tempatnya Pak Yus Hupe. Padahal belum bilang sama Pak Yus ya. Pak HW, semua datang semua ya. Doakan kita kalau sudah dapat apartemen, kalian bisa nginep di apartemen ya. Doakan supaya kita bisa dapat apartemen sebelum bulan November. Karena capek juga ya, saya bolak-balik tiap hari 2 jam, 2,5 jam ya. Nyetir tiap hari pagi malam ya. Supaya semuanya Tuhan sediakan. Jehovah Jireh ya, yang sulit kedua aja kita bisa dapat kok. Apalagi ini apartemen ya, Tuhan Yesus yang menyediakan buat kita semuanya. Terus update terbaru lagi. Hari ini Pak Toping tidak bisa mengajar karena besok dengan Pak Toping hari ini tidak bisa mengajar karena Pak Toping ada diminta untuk jadi pembicara di Semarang kalau nggak salah ya. Jadi hari ini kita bicara ya yang kemarin luput. Saudara yang mau menabur bisa yang di Indonesia. Anda yang mau menabur bisa ke rekening Damar Kasih. Kodenya 77 ya untuk proyek Eropa. Untuk menabur proyek Eropa kasih kode 77 ya. Kasih ke Yayasan Damar Kasih. Nanti cek aja di ininya kita ya, di semua video kita biasanya ada, aduh saya lupa update lagi ya. Cari deh pokoknya di Yayasan Damar Kasih ya. Kodenya 77. Tapi kalau Anda mau langsung, Anda yang di luar negeri bisa langsung ke rekening Eropa karena itu ada seperti pemotongan pajak ya. Kalau bukan pemotongan pajak, tetapi seperti ada kompensasi pajak ya. Jadi daripada pajaknya dikasihkan ke pemerintah, kasihlah ke Hagios untuk pelayanan penginjilan ya. Nanti setiap tahun pajak saya bikin surat ya. Anda yang ini membutuhkan surat bilang, saya akan bikin surat. Saya bikin keterangan bahwa memang kita sudah terima uang sekian sebagai donasi. Yayasan kita adalah yayasan milik pemerintah ya, ANBI namanya ya. ANBI gitu ya. Kita itu jadi kalau Anda kasih donasi ke kita itu bisa mengalami penyesuaian pajak ya saudara ya. Apalah namanya saya nggak ngerti ya, penyesuaian pajak lah apalah. Itu deh pokoknya. Ya pokoknya ngurangin pajak gitu ya. Ya pajaknya tetap masih karena sudah disetorkan ke kita ya. Jadi Anda bisa mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah karena sudah dialihkan ke kita. Dan jangan khawatir, keuangan pembukaan selain kita diaudit oleh pemerintah, saya selalu setiap bulan kirim PDF statementnya ke tim bendahara Damaris Damar Kasih, ya saudara ya, dan Hagios. Itu ada di grup Project Eropa untuk laporan keuangan saya. Ya, oke, lah update-nya sekian dulu. Jangan lupa hari Sabtu jam 10 sampai jam 2 kita ada di Spijplein Den Haag sebelah Gemeente Den Haag ya. Dan Sabtu jam 5 kita ada Koinonia di Jan Luydenlaan 92 di Gereja Hagios Center. Hagios Center, Anda cek aja Hagios Center di Google Map ya, nanti keluar Hagios Internasional ya. Hagios Internasional double A ya. Nanti Anda keluar tuh di Google Map gitu ya. Hagios Internasional, cari di Google Map. Jangan lupa kasih review yang cakep ya. Bintang 5. Jangan bintang 7 nanti pusing, 5 saja bintangnya. Lanjut.
tema kita hari ini kita membahas yang kemarin ketinggalan ya sama Pak Ponto, yaitu tema tentang masih ini ya, Lebanon, Iran, dan Houthi tiarap, Sandra pun lenyap. Saudara, Israel ini bangsa yang tak terkalahkan. Ya, sudah saya pulang bolak-balik ya. Kamu perang sama Israel, seluruh dunia perang sama Israel pun tidak akan menang, saudara ya. Itu nanti di zaman kita ya, di zamannya saya dan anak kita ya, itu nanti akan terjadi perang dunia ya yang disebut dengan Armageddon. Seluruh dunia akan mengeroyok Israel dan Israel akan menang. Ya, walaupun hanya nanti tersisa 144.000 saja ya. Tapi itu Israel itu akan jadi pemenangnya. Ya, seluruh dunia itu nanti akan dikalahkan oleh raja segala raja, Yesua Hamasyah, Mesiasnya orang Kristen dan Mesiasnya orang Yahudi. Ya, itu nanti akan terjadi dan seluruh dunia akan ditaklukkan. Benar-benar ditaklukkan ya, karena nanti adalah pemerintahan yang begitu keras tahan besi. Sehingga seluruh dunia akhirnya pusat pemerintahan dunia itu nanti ada di Yerusalem. Ya, seluruh dunia, nggak main-main ya. Sama seperti ketika Roma, kerajaan Kristen Roma ya, sama seperti nanti kerajaan Israel ya. Karena tidak ada lagi nama Kristen atau Yudaisme. Karena iman Kristen itu sangat bergantung kepada orang Yahudi, saudara. Ya, makanya banyak sekali Anda punya pemahaman yang keliru karena Anda tidak memahami tradisi akar Yahudi, saudara. Makanya saya kuliah di Haifa, ya, sehingga saya bisa mengerti. Di hari-hari ini kalau Anda yang ikut di dalam pemuridannya kita, Anda akan mengerti ya, saya arahkan terus ya, tentang tradisi Yahudi, kultur Yahudi, insight-nya Talmud, Targum, ya, di dalam ritual-ritualnya mereka, mengapa begini, mengapa begitu, ya sedikit-sedikit, tidak buka semua, karena nanti Anda bingung. Ya, kita buka sedikit-sedikit di kelas-kelas, di Bible College kita buka semuanya ya, saudara ya. Kita buka satu persatu, dan nanti yang luar biasa ya, cara Anda membaca Alkitab pun nanti berbeda. Ya, makanya kalau Anda yang punya waktu, ya, Anda ikutilah kelas-kelas evangelis apologetik kita minggu depan ya, mulai kelas ya. Kapan mulai kelas? Kapan, hari apa? Besok dong. Ya, kita ada mulai besok ada kelas evangelis. Saudara yang mau ikut cepetan daftar, saudara ya. Karena mulai dari kelas evangelis itu mulai saya perkenalkan. Ya, nanti Anda akan sangat terkejut sekali. Ternyata banyak sekali tradisi gereja yang hari ini Anda ngerti, yang ternyata sangat berbeda dengan yang di zaman Yesus. Ya, dan yang Anda sekarang kira Anda peringati itu, yang Anda rayakan, ternyata adalah pagan. Ya, nah, ini kan kita akan ajari satu demi satu ya, dan penyesuaiannya kapan, mengapa bisa berubah dan sebagainya macam ya. Dan Anda kan melihat ternyata ya semua yang diajarkan di gereja itu banyak yang salah, saudara. Dan itu salah-salah bisa membawamu ke neraka. Contoh, kamu ngasih sama perpuluhan buat bangun gereja, ya saudara ya. Dan gereja itu ternyata tidak memberitakan Injil. Waduh, itu kamu malah jadi racun itu. Tapi itu nanti hari Minggu ya. Kita hari ini mau kita kritik sosial, politik, agama. Saudara, kemarin kita ngomong sama Pak Ponto ya. Pak Ponto masih tidak mau buka, tidak mau bilang. Saudara, sebenarnya ada operasi senyap ya, saudara ya. Saudara ingat ketika Prabowo kembali mengumpulkan tim mawar ya, sebelum itu waktu pengumuman hasil pemilu, Prabowo mengumpulkan seluruh tim mawar, saudara. Oh, itu tidak main-main, saudara ya. Dengan dikumpulkannya tim mawar ini, ya, sebenarnya sedang mau. Dulu kan saya bilang kita pernah membahas ya, ada apa Prabowo kumpulkan tim mawarnya dia, ya kan? Nah, itu adalah orang-orang kepercayaan Prabowo, ring satunya Prabowo itu, saudara ya. Gimana Prabowo serahkan nyawanya dia pun ada di tim mawar ini, ya.
Pak Ponto tidak mau ngaku sebenarnya. Ini saya sangat yakin Pak Ponto menjadi bagian dari operasi senyap ini, saudara ya. Wah, kemarin kita ngomong ya Pak Ponto ya, aduh Pak Ponto ini nggak berat, atau Pak Ponto sedang mengukur kita ya. Bisa jadi Pak Ponto kemarin sedang mengukur kita. Ini orang pintar Pak Ponto nih saudara ya, ini orang pintar, orang intelijen. Jadi pagi-pagi Pak Ponto kontak saya kan, gimana kabarnya? Hat-hat Petio, Menir. Saya bilang hat good. Ya saya bilang admiral gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, ini kurang heboh nih Pak, masuk Pak malam Pak. Kita membahas ini Pak Israel ini. Uh, jadi kita saling mengukur ya. Pak Ponto juga sedang melihat ada apa, kenapa senyap. Nah kita juga lagi ngukur nih ke Pak Ponto, kenapa senyap ya kan? Saudara nggak curiga? Kalau saya mah curiga saudara ya. Kenapa Indonesia tiba-tiba senyap? Jawabannya Pak Ponto itu tadi malam itu menurut saya retorika saudara ya. Pak Ponto itu tahu sesuatu ya, dan kita tahu sesuatu. Tetapi saya mau masukkan ya tim mawar. Ingat ya, waktu Prabowo itu diumumkan jadi pemenang, dikukuhkan jadi pemenang pemilu, dia langsung kumpulkan tim mawar ya. Tim mawar itu dikumpulkan dan nyawanya Prabowo itu ya di tangannya tim mawar. Demikian juga dengan tim mawar. Ya, kalau di dalam militer itu kalau benar-benar saling memiliki itu istri anak istri enggak urusan saudara ya. Nyawanya mereka tuh saling memiliki ya. Itu benar-benar ya. Nah, tim mawar ini adalah tim penting satunya Prabowo ya. Itu sudah melebihi adik itu saudara ya. Itu tim mawar adalah dia adalah tim mawar. Semua orang anggota itu begitu. Ya kumpulkan semuanya ya, yang gendut, yang kerempeng, yang brewokan, yang kumisan, yang botak, semua dikumpulkan semua di tim mawar itu dikumpulkan ya. Ya mereka melakukan operasi. Makanya tiba-tiba sekarang ini senyap ya, operasi senyap ini tidak mungkin saudara ya. Ujuk-ujuk ini demo yang sampai pagernya DPR rusak, ujuk-ujuk dah begitu saja. Tidak mungkin, itu terlalu jauh, terlalu tenang. Kedua, kemarin ya sudah bilangan lagi. Kenapa tiba-tiba masalah Habib Ustadz ini kan udah senyap aja begitu kan. Tapi ada api dalam sekam itu. Nggak main-main itu, Habib itu marah itu kan. Itu periuk nasinya mereka dibongkar semua, dikencingi semua sama ustadz-ustadz ini ya, ustadz-ustadz Banten kan. Sekarang kan terjadi penolakan Habib besar-besaran kan di Banten ini kan, yang ngadu nyawa segala macam ya, harus segala macam sampai udah begal begal anak saya aja di tenggor aja mampus dia kelengar sudah. Kalau lihat Bahar Smith itu petakilan gitu, pengen tak cabut itu ya saudara, jenggotnya pengen tak berubut gitu ya. Aduh, petakilan ya, rempeng petakilan beraninya sama anak kecil. Ya kemarin dia ya digeruduk sama Hercules ya si Bahar Smith ya saudara ya. Digeruduk sama Hercules itu kencing-kencing si Bahar Smith ya. Aduh, nah itu ya, yang begitu-begitu ya. Beraninya itu orang pecundang itu ya saudara ya. Para Habib ini orang pecundang. Para pembela Habib ini ya, yang tukang nyepong ini semua, tukang nyepong semua. Nah, saudara kita balik lagi. Nah, wah ini macetnya banget ini ya.